ketika kita membandingkan di antara dua dosa ini, syirik itu sangat-sangat besar, sangat-sangat susah permasalahannya. Ketika seorang hamba ya melakukan sebuah dosa dengan rahmat Allah, ya Allah mengatakan inna rahmati wasi'at, ya sesungguhnya rahmat Allah itu sangatlah luas. Ya bisa jadi Allah akan mengampuni dosa yang lain. Adalah apapun kesyirikan, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari dosa kesyirikan. Susah urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sohib Yo'ah. Kita berjumpa lagi dalam podcast ngobrolin Islam bareng Ustadz Masri Abu Abdurrahman. Nah, pembahasan kita kali ini berkaitan dengan dosa besar. Salah satunya yaitu syirik. Kita langsung aja ketemu sama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai syirik Ustadz. Yang mana syirik itu termasuk salah satu dosa besar. Nah, kita tuh masih bertanya tuh, syirik itu apa Ustadz? Silakan Ustadz. Pembahasan ini merupakan pembahasan yang sangat besar ya. Yang dibahas di kitab para ulama ya. Dalam Al-Quran juga Allah mengatakan inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Jadi ini merupakan pembahasan yang sangat urgent sekali, yang sangat penting, yang fundamental gitu, yang sangat penting dan harus kita ketahui. Sangat mendasar berarti. Sangat mendasar ya. Ya, dan juga ya diddu syirik ya. Kebalikannya apa? Muwahhid gitu. Jadi seorang yang muwahhid, seorang yang bertauhid murni kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus tahu tentang pembahasan ini. Karena apa? Seseorang yang bertauhid murni, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Itu orang yang terbebas dari kesyirikan. Itu dia jauh dari kesyirikan. Dengan Allah mengatakan inna syirka la dzulmun adzim. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Ya. Dalam ayat yang banyak Allah menyebutkan tentang kesyirikan. Kesyirikan itu merupakan dosa yang besar. Ya, walaupun ntar akan dirinci lagi ya. Jadi antaranya dosa besar itu menjadikan tandingan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang paling besar yaitu beribadah kepada selain Allah, ya. Beribadah kepada selain Allah. Menyembah selain Allah. Yang mana kekhususan Allah satu-satunya adalah Allah yang diibadahi, yang disembah, yang kita sujud kepadanya, yang kita berharap kepadanya. Terus beribadah kepada selain Allah itu adalah perbuatan syirik yang dosanya sangat besar. Berarti mensekutukan. Menyekutukan Allah, menduakan Allah gitu. Menduakan Allah. Yang tadinya hak Allah itu adalah dari hambanya, kita beribadah kepada Allah. Kemudian hak tersebut kita bagi. Yang tadinya hanya diperuntukkan untuk Allah, terus kita bagi menjadi dua. Ini merupakan apa? Merupakan dosa yang besar. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang non-Islam. Ya, yang mengatakan Tuhan itu laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengatakan apa? Allah itu tiga. Allah itu tiga. Jadi sebenarnya mereka tidak menafikan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan gunung, menciptakan sungai, yang menumbuhkan pepohonan. Mereka tuh yakin Allah yang menciptakan itu semua. Akan tapi satu hal, mereka menyekutukan Allah, menduakan Allah dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Mereka juga mengagungkan ada Tuhan selain Allah. Ini merupakan titik permasalahan yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Kok itu kan jelas Ustaz, mensekutukan Allah itu benar-benar menyembah selain Allah. Nah, ketika ada orang dia mengatasnamakan Allah, saya ingin mendekatkan diri saya kepada Allah, tapi melalui misal melalui kuburan kah, atau melalui patung kah, atau melalui apa, tapi niatnya dia itu untuk mendekatkan diri sama Allah, itu bagaimana Ustaz? Iya, Masya Allah ya. Jadi dalam hal ini ya,
Sesungguhnya niat yang baik itu tidak bisa mengantarkan kita kepada jalan keselamatan ya. Ya seperti halnya bolehkah kita misalkan kita ingin membantu orang miskin, terus kita merampok bank. Ya tujuannya baik, sangat baik sekali, Ya, ingin membantu orang miskin. Ya sekali lagi kita katakan bahwasanya niat yang baik itu tidak cukup untuk mengantarkan kita kepada jalan yang benar. Jadi seperti tadi adanya orang yang dia mengatakan kita beribadah kepada Allah, ingin beribadah kepada Allah, cuman ada perantaranya. Sangat jelas Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah mengatakan seperti itu. Jika seandainya hamba-Ku bertanya, kata Allah Subhanahu wa taala, anni fa inni qarib, sebenarnya Aku dekat. Dan dalam Al-Quran yang seperti hal ini Allah juga telah menjelaskan di dalam Al-Quran, orang-orang yang melakukan hal ini mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kami beribadah kepada Allah itu dan menjadikan perantara itu ya untuk perantara saja, kan itu sebetulnya tujuannya Allah. Iya, betul. Ya Allah jelas mengatakan bahwasanya Allah itu dekat, tidak butuh perantara. Berarti Allah itu dekat, tidak butuh perantara. Berarti kalau pakai perantara sama aja syirik dong, Ustaz ya? Ya begitu, jatuhnya ke kesyirikan. Nah, syirik itu kan termasuk dosa yang membinasakan, Ustaz ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dosa besar yang membinasakan itu tuh apa, Ustaz? Artinya itu apa? Tentunya dosa besar yang membinasakan, bahwasanya dosa itu ya dosa itu kan ada dibagi menjadi dua bagian ya. Dosa yang al-kabair, dosa-dosa besar, dan ada as-saghair ya. Jadi dosa-dosa kecil. Dosa besar itu apa? Dosa besar yang mana Allah melarang suatu hal, ada larangan nih. Ada larangan. Bersamaan dengan larangan itu di situ ada ancaman. Nah, contohnya Allah mengatakan ma asfala minal ka'baini minal idhari finnar. Sesungguhnya apa-apa yang ada di bawah mata kaki, ya, tempatnya di neraka. Ya. Sarung yang berada di bawah mata kaki tempat neraka. Jadi ini sebuah pelanggaran. Kemudian setelah menyebutkan pelanggaran tersebut disebutkan hukumannya. Itu merupakan bentuk dari dosa besar. Dan tentunya ini sesuatu hal yang harus kita waspadai. Jadi dosa besar yang mencelakakan itu apa? Dosa yang sebuah pelanggaran besar yang jika kita lakukan itu akan mengantarkan kita kepada dosa yang besar dan kepada kecelakaan gitu. Pada neraka. Pada neraka gitu. Lain halnya dengan dosa kecil. Dosa kecil ya Allah menyebutkan larangan. Tapi Allah tidak menyebutkan bersamaan dengan pelanggaran ancaman gitu. Tidak menyebutkan ancamannya ya. Kemudian kalau kita mengenai syirik ini Pak Ustaz, kalau kita kembali ke syirik lagi, syirik itu sebenarnya terbagi ada berapa Ustaz? Ya sebenarnya syirik ini ada beberapa pembagian ya, para ulama telah membaginya ya. Ada syirik besar, ada syirik kecil ya. Syirik besar itu ya menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalkan mempercayai bahwasanya yang menurunkan hujan itu bukan Allah. Ada misalkan ruh apa itu merupakan dosa syirik. Orang apa ya, pawang hujan misal. Pawang hujan begitu. Ya. Itu merupakan contoh dari syirik besar. Ya. Dan ini merupakan dosa besar yang mana ketika seorang muslim melakukannya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dukun, Ustaz. Dukun pastinya. Ya, dukun ini juga merupakan ada pembahasan khusus ya. Dukun ya. Ada pembahasan khusus. Ini ada dosa besar yang harus kita waspadai. Kemudian dosa kecil. Syirik kecil. Syirik kecil itu melakukan di antara contohnya syirik kecil ya, perbuatan riya ya. Oh, riya itu termasuk syirik ya, Ustaz? Ya, riya. Misalkan nih dari awal misalkan kita lagi sholat misalkan ya. Contoh kita lagi sholat di pertengahan sholat ada orang yang masuk gitu ya. Ya mungkin teman kita mungkin, terus kita usahakan kita lamakan sholatnya, kita baguskan gerakannya gitu. Yaitu naudzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari itu semua. Itu masuk dari syirik riya ya. Tapi beda halnya ketika
kita melakukan suatu ibadah, mulai dari awal kita melakukan ibadah untuk dipuji, itu masuknya syirik besar, bukan syirik kecil lagi. Masya Allah. Karena apa? Karena ibadah itu dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan pujian manusia, bukan untuk mendapatkan pujian Allah, bukan untuk mendapatkan redha Allah. Ya. Adapun yang riya itu adalah ketika misalkan orang lagi dari awal tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Adapun di pertengahan ibadah, ketika ibadah berlangsung mulai berubah niatnya. Nah, itu dia syirik kecil. Nah, di antara kemudian ada lagi yang lain. Itu riya. Kemudian perkataan yang mengatakan laulallah wa anta. Perkataan kalaulah bukan karena kamu dan Allah. Nah, itu merupakan syirik kecil. Berarti sudah membandingkan gitu ya. Seperti itu. Bukan kalau. Jadi caranya gimana? Nah, kata para ulama diganti hurufnya dan itu menjadi kemudian. Misalnya misalkan ada orang yang ditimpa musibah, terus ada saudaranya yang membantu, misalkan dalam keadaan dia yang sangat susah, yang sangat mencekam, dan butuh bantuan, tiba-tiba ada seorang muslim membantu dia dengan pertolongan yang cukup. Kemudian saudara yang kena musibah tadi ini mengatakan, kalaulah bukan karena Allah, kemudian kamu, nah itu tidak masuk ke syirik. Adapun ketika dia mengatakan, kalaulah bukan karena Allah dan kamu, dan di sini akan menjatuhkan kita terhadap syirik kecil, kepada syirik kecil. Gitu. Kemudian juga, di antara syirik kecil juga itu al-halifu bi ghairillah. Ya, bersumpah kecuali selain nama Allah, ya, bersumpah, tapi bersumpahnya bukan dengan nama Allah. Sesungguhnya bersumpah itu manusia, ketika kita ingin bersumpah, itu tujuannya apa? Untuk menguatkan perkataan, ya, untuk menguatkan perkataan. Ketika misalkan kita ngobrol sama teman kita, terus dia nggak percaya, misalkan, ya kita pakai sumpah, wallahi, gitu, ya, itu bersumpah. Adapun bersumpah yang tidak boleh, yang terlarang, yaitu bersumpah dengan selain Allah. Ada mungkin ya kita dengar ya, sebagian kaum muslimin, demi Allah dan Rasulullah. Nah, ini tidak ada, ya, bersumpah dengan selain Allah itu tidak ada. Ya, ketika kita ingin bersumpah, kita itu tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah saja. Dengan nama Allah, dengan intinya dengan sesuatu yang dikaitkan dengan Allah SWT. Jadi khusus hanya nama Allah aja gitu ya? Ya. Dengan demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu Allah gitu. Demi Warabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Itu Allah. Ya Allah gitu maksudnya. Berarti memang disangkut pautkannya hanya kepada Allah aja, selain itu tidak boleh gitu ya, termasuk syirik gitu ya. Nggak ada. Jadi nggak ada demi Allah dan Rasulullah, nggak ada seperti itu. Ya, itu tidak ada. Ya, kebiasaan orang kita kan gitu ya, demi Allah ya Rasulullah gitu ya. Nah, itu tidak ada landasannya di dalam Islam. Masya Allah. Kalau dosa syirik itu bisa dibawa mati, Ustaz? Ya, ketika dosa, yang namanya dosa adalah kesalahan, ya. Kesalahan adalah menjadi sebuah kelaziman bagi seorang anak Adam. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya, setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan, ya. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu apa? Ketika dia bertaubat. Sebaik-baik orang bersalah itu adalah ketika bertobat. Jadi hikmahnya ada juga, ya, ada hikmahnya. Orang itu kadang butuh untuk bersalah. Ya, bukan berarti kita menganjurkan bersalah, enggak. Ya, ketika seseorang Nabiullah Adam alaihissalam, kenapa dia menjadi mulia? Karena dia bersalah, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis, kenapa dia terlaknat? Kenapa? Karena dia bersalah dan dia tetap pada kesalahannya. Adapun dosa syirik, ya bisa dibawa ke mati, bisa ketika dia tidak bertobat. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari perbuatan syirik, karena ini merupakan sebuah hambatan yang sangat besar, ya, yang menghalangi kita masuk surga. Ya, ini sebuah hambatan yang sangat besar. Jangan sekali-kali kita melakukan dosa syirik. Tapi jangan melakukan syirik. Pokoknya pembahasan syirik, ya. Pokoknya yang namanya syirik jangan dekat-dekat. Ini adalah yang sangat-sangat harus kita wanti-wanti sebagai seorang mukmin yang bertauhid. Ketika kita membandingkan di antara dua dosa ini, syirik itu sangat-sangat besar, sangat-sangat susah permasalahannya. Ketika seorang hamba, ya, melakukan sebuah dosa,
dengan rahmat Allah. Ya, Allah mengatakan inna rahmati wasi'at. Ya. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangatlah luas. Ya. Ya, bisa jadi Allah akan mengampuni dosa yang lain. Ada apapun kesyirikan, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari dosa kesyirikan. Susah urusan. Nah, Ustaz, kalau misal gini, Ustaz, kebiasaan di orang kita ini kan, kalau misalkan mau dagangan laku, misal, pergi ke orang pinter, misal, nanti orang pintar itu kasih amalan, misal, baca ini, zikir ini sekian ribu kali, misal, terus dikasih kayak semacam apa, bukan apa ya namanya, pokoknya gitulah kayak Lembaran, jimat kali ya, jimat lebaran, gitu. lembaran-lembaran itu kan, Iya. tulisan-tulisan itu. Nah, terus disuruh ngamalin, misalnya, terus itu termasuk syirik nggak Ustaz? Seperti itu. Ya. Kan kebanyakan dari kita kan seperti itu kan pengen dagangan laku, pengen rame segala macam. Ini tentunya apa? Ini merupakan orang-orang yang tauhidnya kurang ya, yang dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam bahasan lain ya, mendatangi orang pintar dukun ini dosa besar. Tapi kan dia beralih pakai Quran. Iya. Bacaan-bacanya Quran katanya. Ini ilmu putih katanya gitu. Iya, katanya ilmu putih karena ada Qurannya itu. Iya. Jadi memang ya di apa? Sebagian dukun itu memang mereka itu katanya pakai Quran. Cuman Al-Qur'annya itu harus dilecehkan dulu Al-Qur'annya. Jadi pernah ada dukun ya. Ada dukun. Mereka memang katanya pakai Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an ini dilecehkan dulu Al-Qur'annya. Jadi Al-Qur'an itu dikasih darah haid. Itu kan naudzubillah. Itu baru bisa menjadi amalan. Ya, intinya Al-Qur'an itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dirubah satu huruf saja, itu jadi masalah. Iya. Ya udah berubah, bukan Al-Qur'an lagi. Ya, jadi sesungguhnya ketika kita misalkan ingin mendapatkan rezeki yang lancar, ya, ingin mendapatkan rezeki yang berkah, yang banyak, ya minta tolong kepada Allah. Langsung aja minta ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Sesungguhnya Allah bisa melakukan apapun yang kita mau, ya. Yang Dia mau, ya. Apapun itu, Allah pasti bisa melakukannya. Asal kita minta dikabulkan. Iya, asal kita minta dikabulkan, ya. Ya walaupun memang ya ketika kita berdoa ya, nggak mesti doa kita itu dikabulkan langsung, nggak. Cuman nggak ada ruginya. Iya. Nggak ada ruginya. Intinya ketika kita ingin rezeki kita lancar, diperbanyak, diberkahkan, dicukupi, minta tolong kepada Allah. Berarti yang tadi ke orang pintar itu termasuk syirik ya? Itu ya termasuk kesyirikan ya, karena dia ragu akan rezeki itu, dia meragukan razaknya Allah. Dia berarti razak ya, keimanan dia tentang Allah yang Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki, berarti itu kurang. Karena kurangnya keimanan dia tentang razaknya Allah, dia datang kepada dukun. Kemudian juga ketika orang tersebut datang kepada dukun, dalam hadis Nabi Rasulullah SAW mengatakan apa? Man ata arrafan fayu'minu bima yaqul, fima ma'na min al-hadis, ya. La yaqbalu salatuhu 40 yawman. Ketika seorang muslim datang kepada dukun kemudian membenarkan apa yang dia katakan, ya, tidak diterima salatnya selama 40 malam. Na'udzubillah. Ini kesalahan yang besar sampai-sampai mengantarkan kita apa? Ketika sekali saja kita lakukan dosa tersebut, mengantarkan kita kepada apa? Tidak diterima sholat kita. Berarti ini dosa apa? Bukan dosa sembarangan. Iya. Ada ancaman bagi pelaku syirik nggak sih? Tentunya banyak ya, sangat banyak ya, sangat banyak ancaman yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kesyirikan. Ya, tadinya may syirik billahi faqad iftara itsman. Syirik itu dosa yang paling besar. Ya, kemudian syirik itu bisa mengekalkan seseorang dalam neraka. Ya. Syirik itu apalagi Allah mengatakan inna syirka lazulmun azim. Syirik itu kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syirik besar itu menjadikan seseorang kekal dalam neraka. Na'udzubillah. Minimalnya misalkan seperti yang kita katakan tadi, bukan kita menganjurkan untuk melakukan dosa, enggak. Cuman ketika seorang hamba yang bertauhid melakukan dosa besar, melakukan dosa selain syirik,
Ya. Dan orang yang banyak ibadah akan tapi melakukan dosa kesyirikan, ini lebih mendingan ini. Karena minimalnya ketika seorang hamba yang banyak melakukan dosa, akan tapi tauhidnya benar. Selain syirik ya. Oh ya, selain syirik ya. Akan tapi tauhidnya benar. Ya minimal Allah akan masukkan di akhir hayatnya ke dalam surga. Ma'ruf ya, sebelumnya sempat kita bahas Pak tentang ada sahibul bitaqah. Sahibul bitaqah adalah hadis tentang secarik kartu, satu kartu. Hadis orang yang memiliki kartu. Bahwasanya yu'ta ala ru'usil khalaiqi, akan didatangkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini adalah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini sangat penting. Rasulullah mengatakan akan didatangkan seorang hamba ketika menghitung amalan ya. Ketika di situ ada seluruh manusia dikumpulkan. Seorang hamba tersebut adalah dia memiliki dosa sebanyak 99 catatan dosa. Masya Allah. Sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Oh, iya. Ya, 99 itu catatan dosa. Itu semuanya dosa. Satu dosa ya. Satu dosa maddal basar. Sejauh mata memandang, satu catatan dosa. Oh, iya. Kemudian Allah menanyakan, wahai hambaku, apakah kamu masih memiliki kebaikan? Allah mengatakan, wahai hambaku, engkau tidak akan dizalimi. Engkau masih punya satu kebaikan. Apa itu? Tarik kertas, tarik kartu. Apa itu? Di dalam kartu itu terus la ilaha illallah. Ditimbang. Timbang 99 catatan dosa. Yang satu dosa itu, satu catatan itu panjangnya mana? Sejauh mata memandang. Kemudian yang satu timbangan tadi ditimbang di neraca timbangan yang lain, ditimbang ternyata kalimat la ilaha illallah itu berat, lebih berat. Hadis ini para ulama mengatakan bahwasanya pentingnya seseorang itu untuk mempelajari tauhid yang murni, yang jelas, ya. Tauhid yang jelas, keyakinan kita tentang Allah itu bagaimana? Itu dia. Tauhid itu apa? Tauhid itu keyakinan kita kepada Allah, husnuzan kita kepada Allah, ya. Bagaimana? Makanya, ya, amalan yang menjadikan seseorang itu mulia adalah amalan hati. Salah satunya tauhid. Ya, amalan yang menjadikan seseorang itu mulia adalah amalan hati. Itu diantaranya tauhid. Makanya jika kita katakan, ya, Abu Bakar dibandingkan Amr bin As, mana yang lebih banyak ibadahnya? Amr bin As lebih banyak ibadahnya. Ya, Amr bin As lebih banyak ibadahnya. Dikatakan Amr bin As, ya, dia itu menghatamkan Al-Quran sehari sekali. Masya Allah. Apa? Semangat ibadahnya itu melebihi Abu Bakar. Akan tapi siapa yang lebih mulia? Abu Bakar. Abu Bakar lebih mulia. Karena amalan hati yang dimiliki oleh Abu Bakar. Kemudian di antara tabi'in, Uwais Al-Qarni ya. Salah seorang tabi'in yang tidak bertemu dengan Nabi. Akan tapi apa? Rasulullah mengasihatkan kepada Umar kalau nggak salah ya. Ketika kamu bertemu dengan Uwais, mintalah doa kepada dia. Di zaman itu ada siapa? Di zaman itu ada Ats-Tsauri, siapa itu? Ya, seorang ahli ibadah, ahli ilmu. Sedangkan Uwais Al-Qarni enggak, dia bukan ahli ibadah, dia bukan ahli ilmu. Sedangkan ini Ats-Tsauri, ya, tabi'in juga, ahli ibadah juga, iya, berilmu iya. Tapi siapa yang Rasulullah anjurkan untuk meminta doa kepadanya? Uwais Al-Qarni. Kenapa? Amalan hati. Jadi tauhid merupakan salah satu dari amalan hati. Salah satu pemurnian tauhid apa? Kita mengetahui seluk-beluk syirik dan kita jauhi. Ya, semoga Allah ya menjauhkan kita dari dosa kesyirikan. Amin. Demikian Sohib Doa pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi antum semua, dan jangan lupa untuk di-share, like, dan di-subscribe channel YouTube Yoa TV agar dakwah ini terus berlanjut. Kita tutup Ustaz dengan wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim.